Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Perkenalkan, nama saya Bima Sakti. Saya prodi Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pragmatik. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan konteks dan deiksis dalam ilmu pragmatik. Jadi sebelum saya menjelaskan terkait dengan definisi konteks definisi tentang konteks pembagiannya dan kaitannya, itu saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang pragmatik. Jadi pragmatik ini adalah salah satu cabang ilmu linguistik itu yang fokus yang membahas menggunakan konteks untuk memahami makna. Jadi bidang ini adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari maksud penutur dalam menggunakan tuturan, bukan sekadar makna kata atau kalimat itu sendiri. Jadi dalam kajian pragmatik itu, tuturan atau teks tidak akan memiliki makna yang jelas tanpa adanya konteks yang mendasarinya. Dengan kata lain, konteks itu sangat penting untuk memberi makna pada sebuah teks. Nah, itu sedikit terkait dengan pengantar dari pragmatik itu sendiri. Kemudian kita masuk pada definisi konteks. Jadi konteks itu adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Jadi sementara itu menurut Purwo itu mendefinisikan konteks itu adalah pijakan utama dalam analisis pragmatik. Jadi konteks ini itu meliputi penutur dan petutur, termasuk tempat, waktu, dan segala sesuatu yang terlibat di dalam ujaran itu. Jadi di dalam konteks ini itu dibagi menjadi dua jenis. Ada namanya konteks linguistik dan konteks non-linguistik. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konteks linguistik. Jadi konteks linguistik itu konteks bahasa berupa unsur yang membentuk struktur lahir, yakni bunyi, kata, kalimat, dan ujaran atau teks. Jadi dalam konteks linguistik itu mengacu pada unsur-unsur bahasa yang membentuk struktur lahir suatu ujaran atau teks, seperti bunyi, kata, kalimat, dan keseluruhan ujaran. Dalam komunikasi itu konteks ini itu sangat penting karena membantu pembicara dan pendengar memahami makna yang dimaksud. Misalnya bunyi yang tepat ya memungkinkan seseorang membedakan arti kata misalnya. Sementara struktur kalimat yang benar memandu pemahaman ide atau pesan. Jadi ujaran atau teks yang dihasilkan itu tidak berdiri sendiri, melainkan selalu dipengaruhi oleh unsur-unsur linguistik yang membentuknya. Nah, kemudian itu tentang konteks non-linguistik. Jadi konteks linguistik itu konteks yang tidak termasuk unsur kebahasaan. Nah, maksudnya gimana? Jadi dalam konteks non-linguistik ini itu merujuk pada segala faktor di luar unsur bahasa yang mempengaruhi pemahaman suatu komunikasi. Jadi faktor-faktor ini yang saya sebutkan tadi itu bisa berupa situasi fisik, lingkungan sosial, budaya, maupun hubungan kita antara pribadi kita dengan orang lain, hingga ekspresi wajah atau bahasa tubuh yang mendampingi ujaran itu. Misalnya,
saat seseorang berbicara di sebuah rapat formal misalnya. Jadi suasana dan normal sosial akan mempengaruhi cara pesan disampaikan dan diterima pada saat itu. Nah, selain itu, latar belakang budaya dapat mempengaruhi juga interpretasi makna tertentu. Jadi, oleh karena itu, pemahaman konteks non-linguistik itu sangat penting agar pesan tidak hanya diartikan berdasarkan kata-kata yang diucapkan, tetapi juga dari situasi dan kondisi yang melingkupinya. Baik, selanjutnya di pengertian deiksis. Menurut Purwo, deiksis adalah sebuah kata dikatakan bersifat deiksis apabila berganti-ganti tergantung pada siapa yang menjadi si pembicara dan tergantung pada saat dan tempat dituturkannya kata itu. Misalnya kata saya, sini, sekarang. Nah, kemudian deiksis ini dibagi lagi menjadi 5 jenis. Yang pertama itu ada namanya deiksis perorangan. Jadi deiksis perorangan ini itu menunjuk peran dan partisipan dalam peristiwa percakapan. Misalnya pembicara yang dibicarakan, dan istilah persona ini berasal dari kata Latin persona sebagai terjemahan dari kata Yunani rosop on, yang artinya topeng atau topeng yang dipakai seorang pemain sandiwara misalnya. Berarti juga peranan atau watak yang dibawakan oleh pemain drama. Jadi menurut Purwo itu deiksis itu persona ditentukan menurut peran peserta dalam peristiwa bahasa. Nah, saya akan sedikit memberikan contoh. Misalnya orang pertama itu mengacu pada pembicara atau kelompok yang melibatkan pembicara, misalnya saya, kami, kita. Contohnya, saya akan berangkat besok pagi. Nah, orang kedua itu mengacu pada pendengar atau kelompok pendengar, misalnya kamu, kalian. Contohnya, apakah kamu sudah selesai dengan tugasmu? Kemudian orang ketiga itu mengacu pada orang atau kelompok yang tidak terlibat langsung dalam percakapan, baik hadir maupun tidak. Itu contohnya seperti dia sedang belajar di kamar. Nah, kemudian yang kedua itu deiksis tempat. Jadi deiksis tempat ini menuju pada lokasi dalam sebuah percakapan, yaitu tempat di mana peristiwa itu berlangsung. Deiksis ini juga biasanya melibatkan kata-kata seperti di sini, di situ, di sana. Contohnya, misalnya proksimal yang dekat misalnya, itu mengacu pada lokasi dekat pembicara di sini. Contohnya, silahkan duduk di sini misalnya. Kemudian kemudian contohnya seperti jauh, mengacu pada lokasi yang jauh dari pembicara, misalnya di sana. Contohnya itu buku itu ada di sana. Kemudian yang ketiga itu deiksis waktu. Jadi deiksis waktu ini itu mengacu pada waktu tertentu dalam percakapan, seperti masa lalu, kini, atau masa depan. Jadi ini termasuk kata-kata seperti sekarang, nanti, kemarin, besok. Misalnya waktu kini atau present itu mengacu pada waktu saat ini, misalnya sekarang. Contoh, saya sedang membaca buku sekarang misalnya. Kemudian waktu lampau itu mengacu pada waktu yang telah berlalu, misalnya kemarin. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Contoh kalimatnya itu dia pergi kemarin sore misalnya. Kemudian waktu mendatang itu mengacu pada waktu yang akan datang, misalnya besok. Jadi contoh kalimatnya itu besok kita akan pergi ke pantai. Nah, ini adalah salah satu contoh deiksis waktu. Nah, kemudian itu yang keempat itu deiksi wacana. Jadi deiksi wacana ini mengacu pada bagian-bagian dalam wacana yang dibicarakan baik sebelumnya maupun yang akan datang. Jadi deiksis ini tuh biasanya menggunakan kata seperti ini, itu, begini, begitu. Contohnya, Irma baru saja tiba.
dia terlihat sangat lelah. Jadi kata dia ini mengacu pada Irma gitu. Kemudian contoh yang lain lagi, gaya bicaranya yang khas membuat Andri mudah dikenali. Jadi kata dia di sini itu merujuk ke Joko yang disebutkan kemudian. Kemudian yang deiksis sosial. Jadi deiksis sosial ini merujuk pada hubungan atau perbedaan sosial antar partisipan dalam percakapan. Jadi hal ini terkait dengan status, tingkat keformalan atau hierarki sosial. Misalnya penggunaan kata sopan seperti Anda, Bapak, Ibu yang menunjukkan penghormatan. Contohnya, apakah Anda ingin duduk di sini, Pak? Itu adalah salah satu contoh penggunaan sapaan yang baik dan benar, yang sopan. Dan selanjutnya yaitu tentang hubungan konteks dan deiksis. Jadi hubungan konteks dan deiksis ini itu terletak pada bagaimana makna kata-kata deiksis itu hanya dapat dipahami melalui konteks percakapan. Jadi deiksis itu adalah elemen bahasa yang tidak memiliki arti tetap dan bergantung pada situasi komunikasi untuk memberikan makna. Misalnya, kata-kata seperti saya, di sini, sekarang, atau besok itu seperti yang saya contohkan sebelumnya. Itu hanya bermakna jelas jika kita mengetahui siapa yang bicara, di mana pembicaraan berlangsung, dan kapan waktu percakapan tersebut itu terjadi. Itu deiksis. Nah, kalau konteks itu yang mencakup informasi tentang partisipan, lokasi, dan waktu. Ini adalah salah satu yang memberikan petunjuk yang diperlukan untuk menafsirkan kata-kata deiksis dengan benar. Jadi tanpa konteks, kata-kata deiksis itu menjadi ambigu dan sulit dimengerti. Inilah mengapa deiksis dan konteks itu saling terkait erat. Deiksis membutuhkan konteks untuk memberikan makna yang tepat, sementara konteks membantu menyikap makna dari kata-kata deiksis dalam komunikasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan konteks dan deiksis. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.